Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi di Sini Nonton Channel. Oke, pada kali ini saya akan membahas sebuah film yang mengingatkan kita tentang bencana tragedi jatuhnya pesawat Sriwijaya Air pada tanggal 9 Januari kemarin. Film ini berjudul The Captain yang dirilis pada tahun 2019 lalu, yang pembuatan filmnya dikebut hanya memakan waktu setengah tahun setelah peristiwa aslinya terjadi. The Captain merupakan film Cina yang diadaptasi dari kisah nyata yang pernah mengalami kecelakaan pesawat pada maskapai Sichuan Airlines pada tanggal 14 Mei 2018 lalu. Yang mulanya mereka semua nampak baik-baik saja, namun setelah 40 menit lepas landas mengudara pada ketinggian 32.000 kaki, permasalahan mulai terjadi. Pesawat mereka mengalami turbulensi yang sangat hebat dan membuat kaca depan mereka menjadi hancur, bahkan sampai melukai sang kopilot. Penasaran bagaimana kisah selanjutnya? Sebelum kita lanjut ke dalam isi ceritanya, pastikan dulu jika kamu sudah melaksanakan kewajiban kamu ya. Karena bagaimanapun juga, kewajibanmu itu lebih penting daripada video yang sedang kamu tonton saat ini. Well, jika sudah, langsung saja kita bahas alur cerita pada dalam filmnya. Film diawali pada tanggal 14 Mei 2018. Tepatnya pukul 3 pagi, memperlihatkan seorang kapten pilot bernama Liu Changqian yang sedang melakukan meditasi setiap sebelum memulai tugasnya. Tak lupa dirinya selalu mencium putri kecilnya sebelum berangkat dengan sambil mengucapkan janji bahwa dirinya akan hadir pada acara malam ulang tahunnya. Lalu kita diperkenalkan dengan seorang kapten kopilot bernama Xiu Shen. Lanjut, pusat meteorologi penerbangan yang sedang menganalisa dari pergerakan awan yang cukup kuat dan masih terus meningkat, sehingga pergerakan itu dapat memengaruhi dari area lintasan pesawat. Dan di ruangan persiapan, sebelum melakukan take off, para kru pesawat saling menyiapkan hal-hal yang perlu diperhatikan, dan juga tak lupa mereka diberikan arahan dari sang senior jika nantinya akan terjadi sesuatu di saat penerbangan berlangsung, karena mereka semua harus terlatih dan juga profesional dalam bertugas. Maskapai Sichuan Airlines saat ini menggunakan 3 pilot, yaitu Kapten Liu Changqian, seorang pilot berpengalaman tinggi yang dikenal dengan kepribadian yang terlihat pendiam, dan Kapten Liung Dong, terkenal dengan sifat ganjennya terhadap para wanita, dan juga kopilot Kapten Xiu Shen, seorang pilot muda yang terlihat agak mencolok pada setiap kegiatannya. Mereka bertiga terus memperhatikan cuaca dan juga menganalisa dari jalur penerbangan yang akan mereka lalui nantinya. Lalu waktu sarapan pun telah selesai, yang menandakan bahwa mereka semua telah siap untuk bertugas pada sebuah maskapai penerbangan Sichuan Airlines. Keadaan di bandara sudah nampak cukup begitu ramai dari para calon penumpang Sichuan Airlines, dan kita diperlihatkan suasana dari kesibukan bandara, serta sambil mengabadikan momen dari para penumpang yang nampak sedang terlihat sangat ceria sebelum mereka melakukan pemberangkatan. Para pilot dan pramugari telah bersiap untuk memasuki pesawatnya, dengan sambil diberikan harapan dan juga doa dari salah satu penumpangnya. Mereka semua pun telah mendapatkan tugasnya masing-masing untuk mempersiapkan kebutuhan, memeriksa keamanan, dan juga pengecekan kondisi dari berbagai seluruh komponen pesawat. Di ruangan kokpit, Kapten Liu Changqian ditemani oleh kopilotnya, Xiu Shen. Walaupun sang kapten terlihat sangat dirinya merasa sedikit tak menyukainya, namun Kapten Liang Dong berpendapat bahwa setelah melakukan penerbangan, Kapten Liu pasti akan menyukainya. Tak lupa, sang pilot memberikan informasi jika nantinya terjadi guncangan, dirinya akan memberikan sebuah isyarat kode dering agar para kru kabin dapat segera tanggap untuk memberikan rasa nyaman kepada penumpang. Dan kini mereka semua benar-benar telah siap untuk menjalani dari tugas pentingnya. Pesawat pun akan segera boarding dengan sambil memberikan sebuah sambutan ramah kepada setiap penumpangnya. Suasana dalam kabin pun terlihat ramai dengan diisinya 119 penumpang pada maskapai itu. Dan pada pukul 6.26 pagi, pesawat Sichuan 8633 telah aman dan siap untuk terbang menuju angkasa. Pemandu lalu lintas udara kini telah mulai membantu pilot dalam mengendalikan informasi yang akan dibutuhkannya. Pada ketinggian 9.200 meter, di kecepatan 745 km per jam, pesawat mulai mengalami turbulensi guncangan sedang yang membuat para penumpang menjadi merasakan kepanikan. Sang pilot pun meminta izin untuk menaikkan ketinggian dari pesawatnya, dan permintaan itu diterima untuk menambah ketinggian menjadi 9.800 meter. Sehingga membuat penerbangan mereka menjadi terasa lebih nyaman dari sebelumnya.
Lalu, di dalam kabin terdapat sebuah penumpang yang dari awal dirinya selalu menunjukkan sifat perilaku yang kurang baik terhadap para kru pesawat. 先生您好，您的早餐。不喜欢喝粥啊，我特别喜欢吃荞面。好的，马上。吴先生，您的小面。我给主意了，我特别喜欢喝粥。 Karena situasi kini sudah membaik, maka Kapten Liang melakukan peristirahatan. Karena untuk arah sebaliknya, Kapten Liang Dong yang akan menggantikan posisi dari Kapten Liu Changqian. Walaupun terkadang dirinya malah mencoba menggoda seorang gadis yang sedang duduk sendirian. Pada pukul 7.02, pesawat kini telah memasuki dataran tinggi Tibet dengan dilandasi kecepatan 835 km per jam. Di ruangan khusus pilot, Kapten Liu yang sedang menikmati penerbangannya dengan sambil menceritakan masa lalunya yang dulu pernah menjadi seorang militer angkatan udara. Sebagai seorang pilot senior yang sudah memiliki jam terbang tinggi, Kapten Liu memberikan sebuah tips dan juga berbagi sedikit pengalamannya terhadap Xiu Shen untuk bisa menjadi seorang pilot yang profesional. Lalu pada ketinggian 9.800 meter, pesawat mereka mengalami keretakan pada bagian kaca depan. Sang pilot pun langsung melaporkan kejadian itu kepada pemandu lalu lintas udara di Chengdu, dan mereka diarahkan untuk mendarat darurat pada sebuah bandara Chengdu. Namun, dan serpihan kaca itu pun mengenai pada bagian mesin pesawat, bahkan sampai membuat Kapten Xiu Shen tertarik keluar akibat perbedaan tekanan udara yang telah terjadi. Akibat adanya sebuah lubang pada bagian kokpit, sehingga membuat suasana dalam kabin menjadi porak-poranda akibat guncangan dahsyat yang telah mereka semua rasakan. Dengan bermodal pengalaman terbangnya, sang kapten pun berusaha untuk mengendalikan pesawatnya meskipun suasana dalam kabin sudah semakin mengerikan, sehingga harus menurunkan masker oksigen darurat untuk keselamatan para penumpang. Di saat pesawatnya terus menukik dalam keadaan tak wajar, yang membuat para pemandu penerbangan mengira bahwa pesawat mereka telah kehilangan tekanan kabin, dan jika terus terjadi maka dipastikan Xiu Shen Airlines akan terjatuh. Namun sang kapten pun langsung menarik joystick kemudinya, sehingga membuat Xiu Shen berhasil masuk ke dalam kokpit. Mengetahui dalam keadaan darurat, membuat Kapten Liang berusaha untuk membantu permasalahan yang sedang terjadi, sehingga membuat dirinya berhasil masuk dan menutup pintu kokpit. Di sana, Liang langsung membantu memberikan masker oksigen pada sang kapten dengan sambil mengatakan bahwa para penumpang dalam keadaan baik-baik saja. Lalu, Sichuan Airlines langsung memberikan sebuah kode darurat kepada pemandu lalu lintas udara sehingga membuat pusat kontrol penerbangan memberlakukan prosedur tanggap darurat level 3 terhadap maskapai Sichuan Airlines yang mengalami gagal mesin. Pusat menara bandara Chengdu pun langsung membersihkan landasan pacu dengan mengalihkan beberapa pesawat yang akan mendarat dan juga menunda take off dari berbagai maskapai, serta menyiapkan pemadam kebakaran, polisi, dan juga medis yang telah siap siaga turut membantu tanggap darurat. Melihat kondisi yang sulit untuk berkomunikasi dengan Sichuan Airlines, membuat pusat kontrol memberikan instruksi kepada seluruh maskapai untuk mencoba menghubungi Sichuan Airlines via radio. Namun ternyata semuanya hasilnya nihil. Lanjut, Huang Jia yang melihat temannya Zhao Yawen tergeletak pada lantai kabin, membuat semua orang di sana merasakan kepanikan dengan sambil mencoba memukul troli berharap Zhao Yawen tersadar ketika mendengar dentuman itu. Dan panggilan itu membuahkan hasil. Zhao Yawen kini telah kembali sadar, meskipun dirinya telah nampak sedang merasakan kesakitan. Kemudian permasalahan mereka masih terus terjadi, yang mana tekanan udara kabin terus berkurang, sehingga membuat pilot harus menuruni ketinggian pada 3000 meter, guna untuk mendapatkan oksigen yang cukup untuk para penumpang. Namun permasalahannya, ketinggian rata-rata dataran Tibet adalah 4.500 meter, sehingga mengharuskan mereka untuk keluar dari dataran tinggi terlebih dahulu sebelum turun dari ketinggian. Lalu scene berpindah kepada seorang gadis yang sangat menggemari dari radar pesawat dalam penerbangan yang tak sengaja melihat Sichuan Airlines 8633 mengalami kehilangan kontak. Sehingga berita hilang kontaknya dari Sichuan Airlines menjadi trending topik dan berhasil membuat khawatir para keluarga yang memiliki kerabat di maskapai Sichuan Airlines 8633. Masalah masih terus terjadi. Kini awan besar harus menutupi jalur penerbangan menuju bandara terdekat Chengdu. Pusat kontrol lalu lintas udara pun merasakan khawatir akibat cuaca ekstrim yang sedang dilaluinya. Tak ingin mengambil resiko, sang kapten pun memutuskan untuk memutarkan pesawatnya.
Lalu di sana terdapat salah satu penumpang yang mencoba membuat kepanikan akibat melihat pesawat yang hanya terus melakukan manuver, sehingga membuat para penumpang lainnya ikut merasakan kepanikan dan juga frustasi. Bahkan terdapat bapak-bapak yang melakukan tindakan bodoh untuk mencoba memasuki ruangan khusus dari pilot. Entah apa tujuan dirinya yang ingin bertemu dengan pilot, namun yang jelas itu merupakan sebuah tindakan merugikan yang dapat membahayakan seluruh penumpang. Para kru kabin pun menjelaskan bahwa mereka akan melakukan hal yang terbaik dan meminta kepada mereka semua untuk mempercayai sang kapten pilot mereka sendiri, karena mereka semua telah terlatih dan juga profesional dalam bertugas untuk menjamin keselamatan dari seluruh penumpang. Maka dari itu para penumpang harus menunjukkan rasa sikap kerjasamanya terhadap para kru maskapai. Lanjut pada sebuah kokpit pilot, meski sempat ingin menyerah, Kapten Liu tetap berada pada prinsipnya untuk kembali pada keluarganya yang telah menunggunya di rumah, dan juga harus menyelamatkan nyawa dari ke-119 penumpangnya. Meskipun ia tahu ia harus berhasil melewati situasi yang sedang terjadi, meski dirinya saat ini sedang berhadapan dengan sebuah masalah yang sangat besar. Pusat kontrol pun tak bisa melakukan apa-apa, sehingga hanya bisa menyerahkan semuanya kepada sang pilot. Kode turbulensi kuat pun sudah diberikan. Kini para penumpang harus bersiap merasakan guncangan yang cukup kuat, di mana kapten itu memiliki kesempatan untuk melewati sebuah celah pada awan badai itu yang merupakan hasil dari buatannya dengan melakukan perputaran. Sungguh pemikiran sangat brilian dari seorang kapten yang sangat berpengalaman. Orang-orang pun mulai berdoa melihat kegelapan yang datang menyelimutinya, berharap pesawat mereka dapat mendarat dengan keadaan selamat, meskipun nyawa mereka saat ini benar-benar hanya berada pada tangan pilot dan juga Tuhan. Pusat kontrol terus memperhatikan pergerakan dari maskapai Sichuan Airlines dengan harapan mereka semua mendapatkan sebuah keajaiban untuk berhasil melewatinya. Meskipun turbulensi yang kuat kembali terjadi, sehingga membuat suasana terlihat sangat menakutkan dengan disertai sambaran petir dan juga hujan es yang terus memberondongi pada badan pesawat mereka. Kini mereka semua hanya berserah diri kepada Tuhan, berharap ada titik terang muncul untuk menyinari dari kegelapan yang terjadi. Dan Sichuan Airlines kini benar-benar hilang dari radar pusat kontrol, sehingga membuat kepanikan dari seluruh pemandu penerbangan, sehingga membuat semua orang melakukan doa, berharap Sichuan Airlines mendapatkan sebuah mukjizat dari Tuhan. Lalu tiba-tiba, Sichuan Airlines kembali memunculkan kontaknya pada radar, sehingga membuat para pemandu penerbangan kembali mendapatkan sebuah harapannya. Meskipun mereka harus melewati satu masalah lagi, yaitu dataran tinggi yang menghalangi dari jalur mereka. Dan sungguh luar biasa dari kemampuan sang kapten dalam melewati situasi besar yang terjadi. Kini para penumpang mulai kembali merasakan ketenangan, rasa syukur dan juga kebahagiaan. Lalu sang pilot sedikit demi sedikit menurunkan ketinggiannya dan bersiap untuk melakukan pendaratan darurat. Namun pendaratan mereka tak berjalan dengan mulus akibat beban lebih pesawat dan juga kecepatan yang tinggi, apalagi katup pembalik pesawat yang tak berfungsi sehingga membuat pesawat tidak melambat, di mana akan membuat dirinya akan menjadi kehabisan landasan pacu. Dengan perasaan tenang, Kapten Liu berhasil menghentikan pesawat terbangnya secara perlahan-lahan. Orang-orang pun bahagia, termasuk para penumpang yang telah menunggu akhir kebahagiaan ini selama kejadian berlangsung menimpa mereka. Dan menara penerbangan pun melaporkan bahwa Sichuan Airlines 8633 telah mendarat dengan selamat. Kemudian para penumpang mendengarkan sebuah kata permohonan maaf yang mendalam dari sang kapten pilot Liu Changqian, karena dirinya yang tak berhasil mengantar mereka sampai ke tempat tujuan, dan juga kapten yang berterima kasih kepada seluruh penumpang yang telah memilih maskapai Sichuan Airlines untuk terbang bersamanya. Lalu penumpang pun tetap memberikan apresiasi penuh terhadap para kru dan juga pilot yang telah melakukan tugasnya dengan sangat baik. Tim medis pun sudah bersiap di luar, dan para penumpang mulai meninggalkan kabinnya. Tak lupa mereka semua berterima kasih kepada kru kabin yang sudah melakukan pekerjaannya dengan sangat profesional.
dan juga para rekan pilot yang saling mengapresiasi dari hasil perjuangan masing-masing dari mereka bersama. Lalu aktivitas kesibukan bandara kembali diberlakukan dan pramugari yang mengalami cedera kini telah ditangani oleh para medis. Orang-orang di luar pun sudah tak sabar ingin bertemu langsung dengan sang kapten, yang mana mereka semua ingin mengucapkan terima kasih kepadanya secara langsung. Tak lama, kapten pun muncul dengan sambil memberikan seluruh permohonan maaf yang mendalam kepada para penumpang. Suasana kebahagiaan dari para keluarga membuat mereka semua merasakan bersyukur atas waktu yang masih diberikan untuk berkumpul bersama dengan keluarga mereka semua. Tak lupa disertai dengan panjatan doa atas keselamatan yang telah Tuhan berikan kepada mereka semua. 1 tahun kemudian, mereka semua pun melakukan berkumpul bersama untuk mengenang dari perjuangan kebersamaan mereka dalam menghadapi tragedi penerbangan pada maskapai Sichuan Airlines, dan dilanjut dengan disertai bernyanyi bersama. Lalu film pun selesai. Berdurasi 111 menit, plot yang dibuat berjalan dengan penuh ketegangan dan juga mengharukan dengan penyampaian sederhana yang begitu menarik dari pilot dan juga para kru kabin lainnya yang tetap bertugas secara profesional. Meskipun dirinya sedang terluka parah, mereka tetap membuat pesawat terus dalam keadaan terbang guna untuk menyelamatkan seluruh penumpang agar mereka semua dapat mendarat dengan selamat. Sutradara Andrew Lau berhasil menghasilkan film ini dengan sangat baik, dengan protokol dan prosedur kru pilot dan para awak kabin sebelum dan sesudah pesawat tinggal landas disajikan dengan sangat mengesankan, seolah-olah kita sungguh ikut dalam penerbangan bersama mereka. Sehingga membuat saya menjadi merasakan bagaimana suasana ketegangan yang terjadi di saat pesawat sedang mengalami turbulensi berlangsung yang terus meneror jiwa mereka yang selamat dari kejadian mengerikan itu selama beberapa jam. Tentu adalah hal yang sangat menakutkan jika terjadi dalam kehidupan normal. Keberhasilan film The Captain tentu didukung oleh gambaran penuh tentang harapan dan juga tekad hidup yang luar biasa. Bahkan dari sinematografinya yang sangat-sangat menakjubkan, The Captain sudah dapat memberikan gambaran banyak tentang emosi dan tekanan dari para penyintas rasakan. Meski secara keseluruhan film ini menegangkan, namun humor yang terselip benar-benar bisa membantu mengurangi ketegangan itu. Walaupun saya sampai mencari tahu bagaimana dan apa penyebab pecahnya kaca jendela pesawat dari beberapa situs, dan akhirnya saya tahu kalau masalah tersebut diakibatkan kelembapan dari layar kaca jendela pesawat. Perbedaan suhu yang ekstrim membuat kaca yang terlalu lembab mengalami tekanan berlebihan dan akhirnya retak. Apalagi film ini berhasil membantu untuk lebih meningkatkan kepercayaannya terhadap industri penerbangan Cina. Bagaimana para kru pesawat dengan profesionalismenya membuat pendaratan darurat bisa dilakukan di tengah bencana yang terjadi. Untuk menjadi seorang pahlawan, tak perlu harus berperang, cukup menunjukkan loyalitas dan profesionalisme serta tanggung jawab terhadap pekerjaan yang kita kerjakan. Tak lupa teman-teman kita menyertakan doa bersama untuk korban kecelakaan Sriwijaya Air 182. Semoga almarhum ditempatkan di sisi terbaik Tuhan dan diberikan kekuatan dan juga ketabahan untuk keluarga yang ditinggalkannya. Amin. Well teman-teman, segitu aja kita membahas film The Captain pada kali ini. Dengan kalian menekan tombol like dan subscribe, maka kalian sudah mengapresiasi dari hasil video yang telah saya buat selama waktu berhari-hari. Dan jangan lupa tekan tombol like jika kalian suka pada videonya. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton konten ini sampai akhir. Dan juga terima kasih kepada kalian yang sudah menanti konten-konten dari Sini Nonton Channel. Sekali lagi terima kasih dan sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.